Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Yang pertama, wajiblah kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Khatib mengingatkan bahwa setiap nikmat yang kita terima hari ini bentuknya titipan. Karena titipan pasti pada saatnya akan dimintai pertanggungjawaban tentang peruntukannya. Bahwa umur kita hari ini akan ditanyakan dulu umurnya untuk apa. Bahwa nikmat sehat yang kita nikmati hari ini akan ditanyakan untuk apa sehat kita hari ini. Penglihatan kita, pendengaran kita, kaki kita bisa melangkah, tangan kita bisa bergerak, semuanya sejatinya adalah titipan dari Allah yang pada saatnya akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Allah dengan merubah setiap titipan itu menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dikatakan merugi seorang hamba ketika diberi nikmat oleh Allah sementara nikmat tidak terkonversi menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa saat kita hari ini seharusnya mengantarkan kita untuk tegak sholat malam kita, untuk tegak sholat duha kita. Kemampuan duduk kita hari ini, alhamdulillah, Allah izinkan kita bisa hadir di kegiatan tahunan kita, yaitu sholat Idul Adha. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebesar-besarnya, tulus dari hati yang paling dalam. Semoga dengan ini mudah-mudahan nikmat yang lain Allah tambahkan kepada kita. Allahu Akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Datang seseorang dalam kondisi sakit. Kemudian karena kondisi sakitnya dia pun harus ke rumah sakit. Selama sekian waktu di rumah sakit, kemudian dari pihak rumah sakit mengatakan, kami dari rumah sakit terlalu sulit untuk melanjutkan pengobatan ini karena kondisinya semakin drop. Maka orang ini pun kemudian dibawa pulang dengan harus membawa oksigen tambahan karena kondisi pernafasan yang sangat sulit. Kebetulan beliau adalah jamaah aktif di kegiatan kajian saya di beberapa masjid. Kemudian 10 hari di rumah dirawat oleh keluarganya. Setiap hari keluarganya harus menyediakan minimal 6 botol untuk oksigennya. Satu botol oksigen saya tanya harganya 150.000. Artinya kalau 6 botol dalam satu hari satu malam, keluarga ini harus mengeluarkan 900.000 untuk oksigen yang selama ini kita gunakan gratis. Kita menghirup setiap hari, bahkan setiap saat, gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu jemaah salat Id yang dirahmati Allah, betapa besar
nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betapa baiknya Allah kepada kita. Sementara kadang-kadang kita untuk bersyukur mengajukan syarat. Saya akan bersyukur jikalau saya diterima jadi pegawai negeri. Saya akan bersyukur jikalau anak saya diterima jadi tentara. Saya bersyukur jikalau anak saya nilainya bagus. Teramat banyak kita membuat syarat agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah berfirman, "Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim." Wahai sekalian manusia, apa yang menghalangi kalian untuk bersyukur kepadaku? Sementara saya Allah Karim sudah sangat baik kepada kalian. Kesehatan yang kalian miliki sesungguhnya kalau ditebus dengan harta begitu mahal. Oksigen yang kita hirup satu hari 900.000. Orang ini bertahan 10 hari. Artinya dalam 10 hari dia mengeluarkan uang 9 juta hanya untuk satu hal saja kenikmatan berupa oksigen. Belum lagi kesehatan mata kita, kesehatan tangan kita, kesehatan seluruh bagian badan kita. Betapa mahal kalau kita harus tebus. Bayangkan jikalau setiap akhir bulan kita mendapatkan bil tagihan oksigen kita, berapa jumlah yang harus kita bayar. Kalau berkaca dari orang yang tadi beri 1 bulan 27 juta. Betapa mahal nikmat dari Allah untuk kita semuanya. Oleh karena itu, jamaah sholat Id yang dirahmati Allah, pastikan setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita ini harus menjadi bekal untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita diciptakan oleh Allah untuk mengibadahinya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali memang untuk beribadah kepadanya. Maka semua fasilitas yang kita terima hari ini, apapun bentuknya, sekecil apapun itu, adalah cara Allah agar kita semakin dekat kepadanya. Demikian juga Allah contohkan dalam Al-Quran, Quran surah Al-Qasas ayat 77, ketika Allah memberikan tarbiyah kepada Qarun. Kita tahu Qarun diberi kekayaan luar biasa. Tidak ada orang hari ini yang punya kekayaan semisal Qarun. Qarun itu kuncinya saja digotong-gotong sedemikian beratnya, itu baru kunci gudangnya. Dan nyata bentuknya emas-emas di gudang-gudangnya. Kita hari ini mengatakan kaya raya hanya tulisan. Di perbankan kita, sekian juta, sekian puluh juta. Qarun itu kekayaannya nyata di depan matanya. Apa yang dikatakan Allah untuknya? Kata Allah, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah." Darul akhirah. Kata Allah, "Wahai Qarun, atas harta yang aku titipkan kepadamu itu, jadikan harta itu kendaraan untuk cari akhiratmu. Walatan sanasibaka minad dunya." Adapun dunia hanya sesaat saja. Dunia cuma sebentar. Maka bagiannya hanya kecil saja. Hanya diberi kalimat, jangan kau lupakan saja. Sesungguhnya apapun yang kita terima hari ini, wabtaghi, carilah akhirat kita. Allah melanjutkan, berbuat baiklah kepada sesama, karena sesungguhnya aku Allah telah berbuat baik kepadamu. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Kisah Qarun ini bahkan sampai hari ini melegenda menjadi harta Qarun. Padahal dia orang di Mesir jauh. Jadi setiap kali kita mencari harta yang katanya jumlahnya banyak, kita cari harta Qarun. Harta yang ditenggelamkan oleh Allah bersama Qarunnya, karena Qarun tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, mari kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebenar-benarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat berharap menjadi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari seluruh risalahnya. Kita hidup di atas sunnah-sunnahnya. Sampai pun nanti kalau kita meninggal sedang di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita sering melihat hari ini seorang ibu-ibu sedang membaca Al-Quran, kemudian dia meninggal di atas bacaannya? Bukankah pula kita melihat hari ini, karena terbukanya media, begitu banyak tersebar di YouTube, orang yang sedang joget-joget di atas panggung dan meninggal ketika dia joget-joget. Subhanallah,
tentu kita ingin meninggal husnul khotimah. Sebagaimana doa kita, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Di dalam sujud-sujud kita setiap hari, kita meminta kepada Allah dalam keadaan kita beribadah kepada Allah kita meninggal. Bukan dalam keadaan kita bermaksiat kepada Allah kita meninggal. Kita berharap mendapatkan kematian yang husnul khotimah, kematian yang akan mengantarkan kita pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Hari ini adalah satu di antara 10 hari yang jikalau kita beramal soleh di dalamnya, Allah sangat mencintai, dan ini hari terakhir dari rangkaian 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Rasulullah bersabda, "Ma min ayamin al-amalu sholihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayam." Yakni al-asr. Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kita sudah melewatinya 9 hari, dan hari ini adalah hari terakhir. Maka pastikan hari ini tidak lewat waktu kecuali bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwal wal af'al, lahir dan batin. Ibadah adalah segala sesuatu, perkataan maupun perbuatan, lahir dan batin, yang Allah cinta dan Allah ridho. Maka pastikan dari hari ini sampai nanti maghrib, pastikan kalimat kita, pandangan mata kita, setiap gerak-gerik langkah kita adalah segala sesuatu yang Allah cinta dan Allah ridho. Pastikan kalimat yang keluar dari mulut kita adalah yang Allah cinta dan Allah ridho. Demikian yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai orang atau nabi yang disebut sebagai nabi yang halim. Halim adalah puncak dari akhlakul karimah. Halim adalah menunjuk kepada orang yang kebaikannya pakai sangat. Dia baik dan sangat baik. Dia kalimatnya indah dan sangat indah. Dia sabar dan sangat sabar. Maka di antara hikmah yang bisa kita ambil dari kegiatan kita hari ini, di hari nahar ini, adalah kita berharap menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Kalimat kita indah, pandangan mata kita indah, apa yang didengar oleh kita adalah yang indah-indah. Mudah-mudahan dengan ini kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, saudara kita yang melaksanakan hajian sudah melewati wukuf Arafah dan berada di Mina untuk Jumrah Aqabah. Kita yang sama-sama ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala diberi fasilitas dengan melaksanakan sholat Id secara bersamaan, dan nanti kita lanjutkan dengan dabahu, yaitu kegiatan menyembelih hewan kurban. Rasulullah bersabda dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh yang dilakukan hari ini, yaitu hiraqatid dam, yaitu menumpahkan darah. Memang betul bisa dilaksanakan di hari tasyrik, tapi keutamaan di hari ini luar biasa. Tantangan kita hari ini adalah hari Jumat. Sebagian mungkin panitia mengatakan kerepotan. Ingatlah Rasulullah bersabda, "Makana aksara fi'lan, kana aksara fadlan." Setiap ibadah yang mendapatkannya sulit, maka semakin besar pula ibadahnya, pahalanya semakin besar pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jikalau hari ini kita mendapatkan kerepotan untuk penyembelihan, sesungguhnya kita mendapatkan pahala berlebih karenanya. Oleh karena itu, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita diberi taufik untuk dimudahkan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan Idul Adha ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah besar yang bisa kita ambil dari kegiatan hari ini adalah mengingat perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Ibrahim alaihissalam diperintah untuk menyembelih anaknya. Subhanallah, ini bak mimpi buat kita hari ini. Sebuah perintah yang mungkin mustahil jika diperintahkan pada hari ini. Bayangkan, Ibrahim alaihissalam sekian waktu berdakwah, bahkan bapaknya pun tidak bersetuju dengan dakwahnya. Maka kalimat yang Allah sebutkan di dalam Quran surah As-Su'ara, wahai anakku Ibrahim, jikalau engkau terus berdakwah,
maka akan kulempari engkau dengan batu. Pergilah dari hadapanku dalam jangka waktu yang lama. Bayangkan, kita menjadi seorang anak, diusir oleh bapak kita sendiri untuk pergi dalam waktu yang lama. Betapa sakitnya hati Ibrahim kala itu. Maka Allah abadikan kegundahan Ibrahim alaihissalam dalam Quran surah As-Saffat ayat 100. Nabi Ibrahim pergi dari kampungnya, meninggalkan ibunya, meninggalkan ayahnya, meninggalkan kaum kerabatnya, sambil berdoa, Rabbi habli minas solihin. Inilah doa kita semua, Bapak Ibu semuanya. Doa agar kita diberi anak yang soleh. Karena Ibrahim sendirian, sangat sulit menghadapi kehidupan. Maka berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Allah jawab di Quran surah As-Saffat 101. Abasarnahu bihulamin halim. Kukabarkan kepada Ibrahim dengan akan lahirnya seorang anak yang halim seperti ayahnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Sungguh menakjubkan. Nunggu punya anak Ibrahim itu 80 tahun. Bukan waktu yang pendek. Kita hari ini kadang-kadang tergesa di dalam doa-doa kita. Kita meminta Allah kepada Allah hari ini, kita ingin besok dikabulkan. Ibrahim alaihissalam meminta anak dan dikabulkan setelah 80 tahun. Dan Masya Allah, setelah diberi anak, kemudian anak tumbuh dewasa 13 tahun. Seorang ayah sedang cinta-cintanya kepada anak laki-lakinya. Sebagaimana saya melihat anak saya, Amar Yusuf yang jadi imam hari ini 19 tahun. Saya merawat dari kecil, berharap menjadi ulama, berdoa setiap hari, Rabbi habli minas solihin. Dan hari ini sudah bisa menemani saya, menggantikan saya sebagai imam. Adalah saat orang tua sangat cinta kepada anaknya. Kemudian Allah datangkan ujian. Kata Allah di dalam Quran surah As-Saffat 102. Falama balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunaya inni ara fil manam ani adbahu. Wahai anakku yang aku cintai, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Subhanallah, mimpinya Nabi adalah wahyu. Bukan seperti ini mimpi kita. Hanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ya abatif al-matu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka anak soleh ini menjawab, wahai ayahku yang aku cintai, laksanakan perintah Allah itu. Insya Allah engkau akan menemukanku sebagai orang yang sabar. Coba bayangkan kalau kita hari ini yang mendapati ujian seperti itu. Saya yakin anak kita akan lari. Ngapain saya mau disembelih? Sementara Ismail menjawab, ya abat if'al matu'mar. Satajiduni insya Allah minas sabirin. Insya Allah engkau akan menemukanku sebagai anak yang sabar. Hari ini begitu mahal kita punya anak-anak yang sabar. Dengan berkembangnya setan gepeng yang namanya gadget, HP itu, membuat anak-anak kita kadang-kadang jauh dari orang tuanya. Anak-anak yang seperti Ismail sulit kita terima hari ini. Kadang-kadang kita dalam satu rumah, ibunya pegang HP, bapaknya pegang HP, anaknya pun pegang HP. Tidak pernah berkomunikasi. Mereka lebih senang mabar bersama teman-temannya. Orang tuanya pun ditinggalkan. Maka bayangkan kalimat Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, saya minta kepadamu anak yang soleh. Demikian juga doa-doa kami di keluarga kami. Kami berdoa kepada Allah, Allahumma faqihhum fid din wa alihum takwil wa alimhum takwil. Ya Allah, kami minta kepada Engkau agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang paham ilmu agama, anak-anak yang dipahamkan dengan ilmu Al-Quran, sebagaimana Ismail dipahamkan, sebagaimana Ibrahim alaihissalam. Jamaah sholat id yang dirahmati Allah. Yang berikutnya adalah kita diminta untuk mensyukuri kehidupan. Jamaah sholat id yang dirahmati Allah. Pagi tadi kita bangun. Sesungguhnya kita bangun dari kematian kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya tidur kita adalah saudaranya kematian. Bukankah begitu banyak orang yang tidur dan tidak bangun di pagi hari? Demikian yang terjadi sama mbah kakung saya. Orang yang sangat rajin tahajud. Tiba-tiba di pagi hari tidak bangun. Anaknya pun kemudian membangunkan. Ternyata mbah kakung sudah sedo. Maka sesungguhnya ketika kita bangun,
kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku dari kematianku. Maka inilah kisah Ibrahim dengan Ismail ketika perintah penyembelihan kemudian digantikan dengan seekor domba yang besar. Maka Ismail alaihissalam mendapatkan kesempatan hidup yang kedua. Tiap hari kita mengambil hikmah itu. Tiap hari kita tidur dan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ada masa kita tidur dan tidak bangun lagi. Rasulullah bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in." Rata-rata umur umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhum yajuzu dalik. Sangat sedikit yang dilebihkan dari angka itu. Maka kalau kita hadir hari ini sholat, sebagian kita mungkin sudah 60 tahun. Bisa jadi ini adalah sholat Idul Adha terakhir kita. Sangat mungkin yang hadir hari ini ada sebagian yang tahun depan tidak bisa ikut Idul Adha lagi. Maka pastikan sisa waktu adalah kebaikan dan kebaikan. Sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW, wal hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, kami mohon tambahan umur ini 1 hari, 1 minggu, 1 bulan adalah tambahan kebaikan. Sungguh merugi orang yang diberi umur panjang, buruk amalnya. Alangkah beruntung orang yang diberi umur yang panjang, baik amalnya. Yang ketiga, makna dari ibadah Idul Adha ini, tolong ini diinstal betul ke hati kita yang paling dalam. Bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk berbagi. Di antara ciri haji yang mabrur, saudara kita nanti pulang dari hajian, ciri mabrurnya adalah ita'amu ta'am. Orangnya akan mudah keluar hartanya untuk berbagi dengan orang lain. Maka kita yang tidak berangkat hajian, kita menyembelih hewan kurban untuk berbagi dengan saudara-saudara kita. Bagi yang tidak berkorban, korbankan sebagian tenaga, ikut mengurusi, ikut membagi. Mudah-mudahan yang demikian Allah ridhoi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Penduduk kubur meminta kepada Allah di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 99-100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi rji'un. Penduduk kubur mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. La'ali a'malu sholihan fima tarak." Agar saya bisa beramal soleh yang dulu ketika hidup saya tinggal. Kita semua yang hadir hari ini tidak perlu meminta kepada Allah, kembalikan saya ke dunia, kembalikan saya ke dunia, karena kita masih di dunia. Penyesalan penduduk kubur adalah dulu ketika di dunia tidak beramal soleh, dulu di dunia malas sholat tahajud, dulu di dunia malas sholat duha, dulu di dunia diberi harta hanya untuk sendiri saja. Itu yang mereka sesali. Maka kita yang di dunia ini memohon kepada Allah, mudah-mudahan dimudahkan di dalam ibadah. Kata Allah, kala, sekali-kali tidak. Wa min waraihim barzahun. Sesungguhnya di hadapanmu itu sudah ada barzah. Barzah adalah dinding yang tebal yang menghalangi penduduk kubur untuk kembali ke dunia. Semuanya tetap di sana, tidak mungkin kembali ke dunia. Maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan umur kita efektif kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai penutup rangkaian Id hari ini, kita sungguh-sungguh memohon kepada Allah menjadi orang-orang pilihan yang setelah kegiatan hari ini sampai nanti datang ajal kepada kita adalah orang-orang yang termasuk dalam hadis dari Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah menyampaikan, orang yang afdol adalah yang tola umuruhu wa hasuna amaluhu, adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Adapun orang yang buruk, kata Rasulullah, adalah yang tola umuruhu wa sa'a amaluhu, adalah orang yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita berharap semua yang hadir adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah
Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka jannatakal ula wa na'udzubika minan nar. Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la dzikrullahi akbar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.